Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang kelima sebenarnya ya. Tapi kita coba review di pertemuan yang keempat dulu. Malam ini kita bicara tentang tetap reaksi perletakan, struktur statis tertentu, portal sederhana dan portal majemuk atau Gerber. Jadi ingat portal struktur Gerber itu struktur di mana kita struktur yang berupa statis tak tentu yang kita konversi menjadi statis tertentu sehingga pengerjaannya kita asumsikan dengan penyelesaiannya dengan persamaan keseimbangan di mana dengan statis tertentu dengan bilangan reaksi yang tidak diketahui tidak lebih dari 3 reaksinya ya. Kalau lebih kan kita sudah statis tak tentu ya. Jadi kita memisahkan jadi balok anak dan balok induk yang kemarin ya. Jadi kita selesaikan balok anaknya. Jadi reaksi tumpuan yang adalah sendi tambahan yang berupa di reaksi tumpuan di balok anak akan menjadi beban di balok induknya. Ya, jadi itu jangan lupa ya teman-teman. Semua prinsipnya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menyederhanakan dari sistem yang statis tak tentu yang kelebihan reaksinya lebih dari 3 itu menjadi kurang dari 3 atau sama dengan 3 ya. Statis tertentu ya. Ingat ya. Apa statis tak tentu itu apa? Ya, jadi istilahnya lebih dari 3 ya. Misalkan apa? Lebih dari 3-nya. Perletakannya apa? Misalnya sendi-sendi ya. Jepit sendi ya kan? Benar nggak? Jepit-jepit ya. Gitu ya. Kalau sendi roll itu masuknya apa? Tertentu. Oke, benar ya. Oke, paham ya. Jadi teman-teman harus ini ya panas ya Sabtu ya. Nah, kita masuk di reaksi perletakan portal. Pertama malam hari kita mengerti dulu tentang pengertian portalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat atau dengar kata portal, kira-kira apa di bayangannya? Gapura, ya kan? Ada lagi nggak kira-kira? Dimas tuh gapura. Apa lagi? Teman-teman? Hah? Pintu jalan, benar sekali. Nah, kadang-kadang ada interview loh sama ada user ya, misalnya menjadi pengawas atau apa ditanya nih, ya kan? Dia bukan hanya hitungan. Kira-kira portal itu apa sih gitu? Gak bisa jawab loh, ya. Jadi kita harus pastikan kita tahu portal itu apa sih sebenarnya. Ada lagi nggak kira-kira yang sederhana? Palang pintu, ya kan? Oke, tapi dari sisi bangunan penyusunnya sendiri terdiri dari apa tuh? Kalau kita mau menjelaskan secara sederhananya. Kolom, balok, kolom. Artinya kalau kita sederhanakan adalah terdiri dari apa? 2 kolom, 1 balok. Ya, dengan ketinggian tertentu ya. Jadi jangan lupa tuh kadang-kadang mohon maaf nih. Lu udah belajarnya gila ya, luar biasa, rumus apa semua. Ditanya portal nggak ngerti. Ya. Portal adalah atau bangunan atau konstruksi atau struktur yang dibangun oleh mungkin 2 kolom, 1 balok. Ya kan? Gampangnya begitu ya. Jadi kita lihat di pengertiannya adalah bagian struktur di mana elemen yang berupa balok dan kolom baik miring atau tegak, ya kan? Jadi baik miring atau tegak. Jadi berupa gawangan, gapura, benar nggak? Ya kan? Jadi itu penting. Ya, itu sederhana tapi itu menentukan. Kalau itu kamu nggak bisa jawab, repot ya. Nah, kemudian portal merupakan suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku. Ya. Jadi sambungan yang misalkan kita lihat antara balok dan kolom itu rigid. Artinya rigid itu dia fix ya, jepit ya. Jepit gitu ya. Jepit itu lebih rigid ya, kaku. Ngerti nggak? Jadi tidak ada dimungkinkan ada pergerakan. Kalau roll masih ya, sendi masih. Ya, tapi kalau udah jepit dia fix. Ya. Nah, struktur portal pada gambar yang kita lihat di sini ya, adalah suatu struktur statis tertentu di mana diselesaikan dengan 3 persamaan keseimbangan. Kalau kita lihat di sini dia perletakan yang gambar A, gambar A ini berarti kan di sini ada sendi, kemudian di sini ada roll, kemudian di sini ada 2 kolom dan di sini ada baloknya ya. Kemudian bila tumpuan roll pada gambar diganti dengan jepit misalkan, berarti kan di sini kalau kita lihat karena dia sendi reaksi yang terjadi ada 2 ya. Berarti ada reaksi vertikal dan horizontal. Sedangkan untuk roll kita ada 1 saja. Nah, kalau kita misalkan ganti dengan jepit, salah satunya misalkan
Yang rollnya kita ganti dengan jepit, berarti ada berapa reaksi yang terjadi? Ada 3 dong. Kalau jepit kan ada 3 ya. Apa aja? Ada vertikal, ada horizontal, dan ada momen atau ada rotasi. Sehingga ada berapa jumlahnya kalau misal gantinya? Ada 5 ya teman-teman ya. Jadi statisnya jadi menjadi statis apa? Tak tentu. Jadi ingat itu ya, gampangnya gitu aja. Statis tertentu berarti apa namanya? Reaksi yang terjadi pada struktur kita atau reaksi tumpuannya itu kurang atau sama dengan 3. Nah, tapi kalau misalkan dia statis tak tentu itu berarti reaksi yang ada di situ untuk reaksi tumpuannya lebih dari 3 ya. Dan reaksi yang statis tak tentu, struktur statis tak tentu tidak bisa diselesaikan dengan persamaan kesetimbangan. Nanti teman-teman akan belajar lagi ada persamaan-persamaan untuk kita menyelesaikan statis tak tentu, misalkan dengan apa namanya metode apa conjugate beam, ya, metode Clapeyron, misalnya begitu, metode cross. Nanti teman-teman ya di Unstruct 2 nanti akan belajar setelah ini ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum tentang ini portal ini? Ya, jadi ingat dibangun adalah 2 elemen, elemen kolom dan elemen balok. Bisa posisinya tegak lurus, bisa miring. Ya. Intinya dia memiliki gawangan, gampangnya begitu ya, memiliki apa? Ya gawangan, seperti itu. Oke? Kemudian yang kedua kita lihat reaksi perletakan berbagai portal sederhana dengan berbagai kombinasi beban. Ya, jadi kita lihat di sini ya, portal sederhana adalah struktur bangunan sipil yang jumlah komponen peletakannya maksimum 3 buah dan terdiri atas 1 buah portal. Ya, sehingga dengan menggunakan persyaratan kesetimbangan maka kita dapat menghitungnya. Ya, oke. Nah di sini kita bagi ada 2 macam jenis portal. Ya, jadi portal simetris dan portal tidak simetris atau asimetris. Nah kalau kita lihat dari definisi simetris sama asimetris berarti yang sama atau dia yang presisi ya, atau misalnya dia sebangun dan tidak. Ya, gampangnya gitu ya. Nah, struktur portal simetris dia mempunyai cermin yang sama jika diberikan sumbu tengah yang membagi portal tersebut. Jadi artinya sisi kiri, sisi kanan tidak sama, ya kan? Kalau asimetris, kalau simetris, kalau misalnya kita ambil titik tengahnya dia sama, ya gampang. Pertanyaan saya untuk aluminium kusen window door ini kira-kira presisi nggak, asimetris nggak? Ah, simetris ya. Oke, jadi ini apa namanya simetris. Oke, jadi itu ya. Jadi di sumbu tengah yang membagi portal dengan sama lebarnya. Nah, untuk menganalisis sebuah portal asimetris menggunakan ukuran model yang utuh sehingga membutuhkan ketelitian dan waktu yang agak lama. Penggunaan data lengkap pada tiap segmen portal dan proses analisis yang lebih panjang. Ya, jadi ini kita perlu pahami. Nah, kita lihat portal simetris dulu yang ibaratnya kalau misalkan saya punya ada struktur seperti ini yang memikul beban terpusat tunggal. Nah, di sini saya punya ada portal A, B, C, dan D di mana ada beban di E yang bekerja, di mana A dan B jika simetris A dan B adalah apa? Adalah sama ya harusnya ya. Oke, sama ya. Jadi A dan B adalah sama kalau dia simetris. Oke. Nah, diketahui seperti ini teman-teman dengan ketinggian atau ketinggian portal H-nya atau ketinggian kolomnya itu dengan inisialnya H ya. Jadi ada A, B, C dengan peletakan sendi dan roll di mana nanti di situ ada RAV, ada RAH, kemudian ada RBP ya kan yang ini ya. RAH berarti di sini ada RAH, RAV dan RBP ya. Nah, seperti persamaan kesetimbangan kita pahami berarti kita yang kalau misalkan seperti ini sama dengan peletakan balok sederhana, penyelesaian persamaan kesetimbangannya berarti kita cari sigma momen sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0. Ya, jadi semua yang bekerja harus kita setimbangkan. Makanya kita persamaan kesetimbangan. Nah, pertama kita lihat dulu seperti biasa, ini seperti kita mengerjakan balok sederhana aja ya. Jadi ibaratnya seperti kita mengerjakan balok sederhana, ingat yang arah X, arah Y-nya harus konsisten. Nah, kita lihat dulu sigma momen B sama dengan 0. Berarti B-nya yang dipegang ya. Ya, jadi sigma momen di B sama dengan 0. Berarti yang bebas apa? RAV. Ya kan? RAV-nya dan nanti ada P-nya. Benar ya?
Nah, oke, kita lihat ya. Berarti kalau begitu kita cek dulu RAV-nya. Berarti RAV-nya positif apa negatif arahnya? Positif. Kenapa? Karena dia sarah jarum jam, ya. Berarti RAV dikali dengan jarak terhadap B dikali dengan L, ya kan? Kemudian dikurang min P dikali dengan B. Kenapa dikurang? Arah kiri berlawanan arah jarum jam. Oke, sama dengan 0 ya. Berarti RAP sama dengan dia pindah ruas positif ya. Berarti P dibagi dengan P dikali dengan B dibagi dengan L. Satuannya ton ya. Oke. Paham ya di sini ya? Oke. Nah, kemudian kita cari untuk sigma momen di A sama dengan 0, ya kan? Berarti kalau A sama dengan 0 berarti A-nya yang dipegang ya. Nah, berarti ini B RBV sama P-nya bebas ya. Oke. RBP positif apa negatif? Negatif. Kenapa negatif? Arahnya ke atas. Bener kan ya? Berlawanan arah jarum jam. Jadi itu negatif ya. Setuju ya, sepakat. Kemudian terhadap nilai A berarti dikali dengan L. Kemudian P-nya positif apa negatif? Terhadap A positif ya. Berarti P dikali A sama dengan 0. Berarti RBP sama dengan P dikali A dibagi per L ton. Oke. Oke, gampang ya. Nah, kemudian kita kontrol untuk pengecekan hasil hitungannya semua karena kita mau ngecek semua beban vertikalnya, berarti semua vertikalnya kita jumlahkan ya. Arah yang ke atas itu kita asumsi positif, arah ke bawah negatif ya. Berarti RAV ditambah RBP dikurang P sama dengan 0. Nah, kita masukkan nanti hasilnya seperti apa. Ya, ini kan cuma rumusnya ya. Nah, tapi jangan lupa ada RAH-nya ya. RAH sama dengan 0 ya. Karena tidak ada beban yang bekerja secara horizontal, maka harusnya 0. Ya, RAH sama dengan 0. Oke. Cukup paham nggak nih yang untuk simetrisnya? Ya, paham ya? Harusnya kalau RAP dan RBP-nya apa namanya? L-nya sama, A dan B harusnya sama ya. Sama, tinggal P-nya kan berapa tinggal dikurangkan sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia muatan beban terpusat vertikal dan horizontal. Nah, ini kita coba lihat ya. Jadi dengan portal yang sama, tapi di sini dengan tambahan beban. Ya. Di sini dengan A, B, C, D. Kemudian di sini dengan beban P terpusat. Di sini A dan B untuk jaraknya ya, terhadap L. Kemudian di sini ada nilai tinggi kolomnya H. Ya. Dan di sini ada nilai tambahan P2 nih. Gaya yang bekerja secara horizontal. Ya. P2 sejarak dari dasar itu D ya kan, terus dia dari P2-nya itu sama dengan C ya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya C sama dengan dapatnya sama dengan H dikurang D ya, gampang ya. Oke ya, sama dengan C untuk menentukan berapa jarak dari P2 ya. Oke, penyelesaiannya sama ya. Jadi pertama kita gambarkan reaksi yang terjadi. Berarti di sini ada reaksi di A dan di B, sendi dan roll. Berarti sendi ada dua, vertikal dan horizontal. Ada RAP dan RAH, benar nggak? Kemudian ada RBP, benar kan? Oke ya. Nah pertama kita cari sigma momennya dulu, reaksi peretakan yang terjadi. Sigma momen di B 0, berarti yang kita pegang di B-nya 0, ya kan? Berarti semua variabel di B sama dengan 0, ya kan? Berarti kita cari nih ya, nilainya RA-nya ya, RAP-nya berarti. Berarti RAP dikali dengan L, kemudian ada RAH. RAH itu terhadap B itu positif apa negatif? Negatif. RAH dikali dengan, nah kenapa 0? Karena jaraknya di 0-nya dong. Iya kan, 0 kan? Kan 0, kalau misalnya dia panjangnya ke atas berarti H kan? Ah, ya. Nah, kalau P-nya berarti berapa nilainya? Panjangnya? P2. Ya, H dikurang dengan C dong. Jadi D dong, ya kan? Oke. Berarti RAH dikali 0 dikurang P1 positif apa negatif terhadap B? Negatif ya. Berarti negatif dikali dengan B. Ya kan? Karena jaraknya dari B kan? Kemudian P2 positif apa negatif? Positif. Kenapa positif?
searah jarum jam. Kemudian jaraknya terhadap 0,00-nya dikali dengan D. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ingat 00 kita itu sekarang awalnya cuma 00-nya terhadap X-nya. Ngerti nggak? X nih. Sekarang ada terhadap Y-nya. Y-nya itu terhadap H-nya. Ya kan? Jadi awalnya kita cuma hanya tidak ada beban yang arah horizontal karena kita hanya perhitungan terhadap X-nya doang. Sekarang ada di perhitungan terhadap Y-nya. Jadi kalau misalnya ada P3 nanti di setengah D, berarti jaraknya P3 dikali setengah D-nya. Ya kan? Benar nggak? Dari 0. Ya kan? Paham nggak? Paham ya? Itu aja diingat-ingat. Oke? Berarti RAP sama dengan P1 dikali dengan B per L dikurang P2 dikali D per L. Ya. Nah, sekarang sama juga dengan sigma momen di A-nya kita sama dengan 0, berarti dipegang. Berarti yang kita cari RBP-nya. RBP-nya minus ya, karena arahnya berlawanan. Kemudian dikali dengan L jarak terhadap A. Kemudian P1 terhadap A positif apa negatif? Positif ya. Dikali dengan A P1 kali A kan? Oke. Kemudian ditambah dengan P2-nya. P2-nya positif ya. Dikali dengan D. Sama ya. Terhadap A-nya. Atau 00 Y-nya. Ke atas. Ya kan? Tetap D juga. Sama dengan 0. Nah, RABP sama dengan P1 dikali A per L ditambah P2 D per L. Ya. Masing-masing dibagi dengan L. Oke. Nah, sigma momen H sama dengan 0. Sekarang kita cari sigma momen H-nya. Karena ada gaya yang bekerja hanya P2-nya ya. Benar nggak? Berarti sigma momen H sama dengan 0. Karena reaksi RAH-nya kita asumsikan ke kiri dulu. Berarti dia minus apa positif? Apa negatif? Minus ya. Jadi yang ke kiri minus, yang ke kanan positif. Berarti minus RAH ditambah P2 sama dengan 0. Berarti RAH sama dengan P2. Benar ya? Dia pindah ruas minus, minus dibagi minus, positif ya. Ke kiri ya berarti. Ya benar ya? Oke. Nah, kemudian kontrol cek hasil perhitungannya sigma momen V sama dengan 0, RAP ditambah RBP dikurang P1 sama dengan 0 ya. Nanti kita cek ya, bagaimana hasilnya. Oke? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup ya. Nah, kemudian kita memikul buat untuk muatan beban campuran. Jadi di sini ada beban merata juga. Jadi beban titik dan beban merata ya. Biasanya sih dua ini aja kita ketemu, beban titik, beban merata sama momen paling ya. Nah, diketahuinya sama teman-teman. Di sini ada portal A, B, C, D. Kemudian di situ ada beban P1 yang bekerja untuk yang di balok dengan jarak AB. Kemudian ada P2 yang bekerja di CD ya, di jarak Y-nya sejarak H. Kemudian ada di situ beban merata yang bekerja di sebelah kiri di AC kilton per meter. Ya, jadi sepanjang itu. Jadi ada dua beban horizontalnya ada dua ya. P2 dan kilton per meter ya, meter lari ya. Jadi di sini dengan perletakannya di A itu sendi dan di B itu roll. Berarti di sini ada RAP dan RAH dan di sini ada RBP ya. Oke, caranya sama teman-teman. Kita tentukan dulu untuk sigma momen persamaan kesetimbangan momen sama dengan 0 ya. Kita cek dulu sigma momen di B 0 ya. Berarti sigma momen di 0 B 0 berarti B-nya yang dipegang berarti yang dicari RAP-nya ya. Oke, RAP kita kecilkan sedikit. Oke, RAP. Berarti RAP positif apa negatif? Positif dikali dengan L ya. Jaraknya. Kemudian dikurang dengan RAH. Kenapa dikurang RAH? Negatif ya. Betul. RAH-nya negatif ke sana ya. Yang harusnya kan ke sana. Kalau RAH-nya ke sana berarti dia positif. Ini ke sini. Minus RAH kenapa dikalikan 0? Jaraknya 0, sumbunya 0. Oke. Ditambah dengan kenapa ditambah? Q-nya arahnya ke kanan. Ingat Q-nya ke kanan ya. Q-nya itu rumusnya apa? Q dikali dengan jaraknya dibagi setengahnya. Benar nggak?
dikali setengahnya. Ingat beban titiknya, ya kan? Jadi karena dia sepanjang bentangan, berarti Q yang dia berapa bebannya dikali dengan berapa panjang L-nya dikali dengan setengahnya. Itulah beban titiknya itu kan? Oke? Karena kita mau menghasilkan tonnya, benar nggak? Betul ya? Jadi apa? Jadi di situ ton per meter. Jadi ton per meter artinya Q-nya ya, dikali dengan L-nya atau dikali H-nya dikali setengahnya. Posisinya di tengah bentang ya. Kemudian dikurang dengan P1 ya. Kenapa dia minus atau positif? Negatif. Kenapa negatif? Berlawanan ya. Berarti dikali dengan B kemudian ditambah dengan P2 dikali dengan D. Sama ya, positif ya. Sama dengan 0 ya. Sigma momennya kalau kita sederhanakan berarti RBP sama dengan P1 dikali A per L ditambah P2 D per L ditambah setengah Q H kuadrat per L ya. Oke, ini kan karena Q setengah ya. Ya, ini kan jadi A per 2 ya. Jadi setengahnya nanti apa namanya? Ke depan ya. Nah, itu yang untuk sigma momen di apa namanya? Sigma momen di B tadi ini ya, sorry. Terus sigma momen di A berarti A-nya 0 ya, berarti sekarang B-nya ya berarti ya. Minus RBP dikali L sama ditambah dengan P1 dikali dengan A terhadap A-nya ya. P2 dikali dengan D ya, terhadap A-nya juga ya, ke arah nilai Y-nya kemudian ditambah dengan QH setengah L sama dengan 0 ya. Ini juga sama P1 dikali A per L ditambah P2 D per L ditambah setengah Q H kuadrat per L. Nah, kemudian kita cek sigma momen H-nya ya, sigma momen H-nya ingat gaya-gaya yang bekerjanya berarti di sini ada RAH, ada Q, ada P2. Jadi kita pokoknya kelompokkan aja yang mana vertikal, yang mana horizontal ya. Oke, paham sini ya. Nah, kemudian kita cek berarti sini ada minus ya, arahnya ke kiri minus RAH ditambah dengan kenapa ditambah? Arahnya ke kanan ya. Berarti sama dengan Q dikali dengan H ya, karena kita bicara tentang apa namanya? Bebannya berapa ya. Ditambah dengan P P2 ya. Ya, jadi P2 sama dengan 0. Nah, kontrol cek untuk yang berikutnya sigma V berarti RAP di apa? Ditambah RBP dikurang P1 sama dengan 0. Ya, ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, itu yang apa namanya? Yang sudah kita pelajari tadi simetris ya. Kemudian dengan beban terpusat ya tunggal, kemudian ada beban terpusat simetris dengan beban terpusat vertikal dan horizontal. Kemudian kita ada beban muatan campuran vertikal, horizontal dan ada beban merata ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk yang portal asimetris ya. Yang perlu kita pahami sendiri ini adalah bahwa nilai yang tadi jarak X dan jarak Y-nya, ya itu aja, ya, itu yang kita pegang. Oke. Nah, kita lihat yang pertama kolom miring sebelah misalkan, memikul muatan terpusat vertikal dan horizontal. Ya. Jadi nggak usah pusing. Nah, kadang-kadang orang pertama lihat begini langsung pusing nih. Ya. Jadi nggak bisa apa namanya konsentrasi, akhirnya jadi apa namanya prinsipnya jadi lupa. Nah, kita pahami dulu ya. Nah, misalkan diketahui di sini tetap sama nilainya di sini untuk struktur portalnya A, B, C dan D ya. Kemudian dengan perletakan sendi dan roll di A dan di B. Kemudian di sini C dan D. Di sini ada beban P1 yang bekerja ya. Kemudian di sini ada P2, terus di sini ada jarak H-nya, terus jarak P2 terhadap AB, terhadap dasar AB terhadap Y, ada E dan D ya. Kemudian di sini ada jarak antara apa namanya? Tepi kemiringan dari C ke A itu sama dengan A. Ya. Jadi kalau misalnya sudut alfanya bisa dicari nih, ya kan? Ya, jadi ini alfanya, berarti sinus alfa misalnya jarak H, berarti di sini kan ada apa? A dan H, ya. Berarti kalau sin alfa sama dengan bukan sin alfa apa dibagi apa?
per miringnya kan? Iya dong. Berarti ini kan misalkan di sini ada R-nya, berarti yang mana? Sisi depannya berarti H per R. Yang di sini berarti yang kalau cos alfa sama dengan H per R-nya. R-nya dapat dari mana? R-nya sama dengan akar A kuadrat ditambah H kuadrat, kan gitu ya? Pitagoras dong. Iya kan? Bener nggak? Iya dong. Ya masa lupa. Pitagoras dong, bener nggak? Iya dong. Nah, Hah? Oh dikecilin, oke. Oke, makasih. Sebentar ya. Oke, dimatikan aja. Siap. Bikin. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, itu ya, paham ya teman-teman ya. Oke, dengan cara yang sama tadi kita cek reaksi pertakannya. Berarti reaksi pertakannya berarti sigma momennya sama dengan 0. Kita cek sigma momen di B sama dengan 0. Berarti B-nya kita pegang, berarti RAP-nya yang kita cari ya. Berarti di sini RAP berarti dikali dengan L positif ya. Dikurang RAH dikali dengan 0. Dia positif negatif ya. Dikurang dengan P1. Kenapa P1 kurang? Berlawanan arah. Dikali dengan C terhadap B ya. Kemudian ditambah P2 dikali dengan E-nya. Ya sama dengan 0. Maka RAP sama dengan P1 C per L min P2 C per L. E per L. Nah sekarang kemudian sigma momen A sama dengan 0. Berarti A-nya yang 0 ya. Berarti A-nya yang dipegang. Berarti yang kita cari RBV-nya ya. RBP-nya positif apa negatif? Negatif. Minus RBP dikali dengan L-nya. Ya, RBP kali dengan L-nya. Ya. Ditambah dengan P1-nya di mana terhadap B-nya? Positif ya. Positif ya. Terhadap A-nya ya. Positif ya. Nah, berarti tapi nilainya dari A berarti dia P1 berarti A ditambah dengan B dong. Kenapa? Karena jaraknya A plus B kan, bener kan? Kalau dari tepi A ya. Nih, dari tepi A-nya berarti A plus B, ya kan? Kemudian ditambah dengan P2 dikali dengan E. Ya, P2, kenapa dikali dengan E? Jaraknya terhadap Y-nya yang vertikal, ya kan? Yang tadi kita perhitungkan X-nya, sekarang Y-nya. Oke? Maka RBP sama dengan P1 ditambah dikali dengan A plus B per L ditambah P2 E per L. Ya, berarti kemudian sigma H sama dengan 0 berarti min RAH ditambah P2 sama dengan 0. Kemudian kita kontrol untuk sigma V-nya 0 maka RAP ditambah RBP dikurang P1 sama dengan 0. Ya, ini untuk yang kita kolom portalnya miring ya. Ya, kolom miring sebelah. Ya, oke. Kemudian ada lagi yang kedua tinggi sebelah kolomnya. Ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Memikul beban muatan terpusat vertikal dan horizontal. Ya kita lihat dulu ya. Ini di sini ada perletakan sama AB, kemudian CD dengan jarak antara A dan B ada selisihnya di sini ya. Jadi misalnya di sini ada H1, H2, berarti kita tahu nih selisihnya ini berapa? H1 H2 dikurang dengan H1 ya kan. Kemudian kita cari dengan P2-nya terhadap nilai B-nya sejarak D ya. P2 ke D-nya sejarak C ya. Nanti kita lihat ya. Sendirol sama ya. Berarti di sini ada RAP, RAH, RBP. Nah, pertama kita cek sigma momen di B0 sama ya teman-teman ya. Berarti RAP dikali L sama dikurang RAH dikali dengan karena RAH tadi itu posisinya terhadap B, yang tadi benar ya. Berarti H2 dikurang H1 dikurang P1 kali B ditambah P2 kali D. Ini sama semua ya. Nah, kemudian sigma momen di A sama dengan 0 berarti minus RBP karena A-nya dipegang dikali L ditambah P1 kali A tambah P2. P2 di mana posisinya? Di mana? Kalau terhadap B berarti H1 dikurang H1 kurang C dong. Iya kan? H2 dikurang C ya dong. H2 dikurang C kan? Iya dong. Ya, biar dapat D-nya kan. Oke.
sama dengan 0. Berarti RBP sama dengan P1 dikali L ditambah P2 H1 min E dibagi dengan L. Nah, kemudian sigma H-nya kita cek, sigma V-nya juga kita cek ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini kita udah bahas yang tadi. Jadi ada asimetris apa namanya yang beban terpusat tunggal, kemudian ada yang beban terpusat vertikal horizontal, beban muatan campuran, kemudian kita ada asimetris yang kolom miring sebelah, kemudian ada kolom tinggi sebelah ya. Jadi kita udah belajar ini. Ada pertanyaan teman-teman untuk ini? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita